wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil mini project kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Nur Asfani sebagai moderator, yang kedua Adila Ramadhani, dan yang ketiga Fauzia Ardani. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Fauzia Ardani. Selanjutnya masuk ke materi kedua, yaitu uraian penelitian. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diabetes, penyebab terjadinya diabetes mellitus, clarification, dan data mining. Saya akan menjelaskan yang pertama itu diabetes dan penyebab terjadinya diabetes mellitus. Penyebab terjadinya diabetes mellitus ini adalah kadar gula darah di dalam tubuh yang tinggi. Diabetes mellitus adalah sebuah penyakit metabolik yang disebabkan oleh karena ketidakmampuan tubuh dalam memanfaatkan insulin atau kekurangan hormon insulin. Akibatnya, kadar gula di dalam darah tidak dapat terkendali. Insulin merupakan hormon yang dihasilkan oleh sel beta yang di dalam pankreas, dan insulin akan memberikan sinyal ke sel-sel yang ada di tubuh agar sel-sel tersebut menyerap glukosa. Selanjutnya ke clarification. Klarifikasi merupakan bagian dari prediksi, di mana nilai yang diprediksi berupa label. Klarifikasi menentukan kelas atau grup untuk tiap contoh data input dari model klarifikasi. Klarifikasi adalah atribut dari contoh data atau data sampel, atau output adalah kelas dari data sampel itu sendiri. Dalam machine learning, untuk membangun model klarifikasi digunakan metode superset learning. Metode superset learning yaitu metode yang digunakan untuk menemukan hubungan antara atribut masukan dan atribut target. Hubungan yang ditemukan diwakili dalam struktur yang disebut model. Selanjutnya masuk ke data mining. Data mining adalah proses pengelolaan sebuah data besar sehingga dari data-data tersebut dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat mempermudah dalam pemecahan masalah dan pengambilan. Validasi data dalam konteks algoritma naive Bayes bertujuan untuk mengukur seberapa baik model yang telah dibangun dapat memprediksi dengan benar pada data yang tidak digunakan selama pelatihan. Beberapa metode umum yang digunakan untuk validasi data tersebut. Ada pembagian data, cross-validation, layer-on cross-validation. Yang pertama itu ada pembagian data. Dan di pembagian data ada beberapa bagian lagi, yakni bagi data Anda menjadi 2 bagian. Satu untuk pelatihan atau training, dan satu untuk pengujian, testing. Yang kedua itu ada latihan model naive Bayes menggunakan data pelatihan. Yang selanjutnya evaluasi kinerja model pada data pengujian untuk melihat beberapa baik model tersebut generalisasi ke data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang kedua itu ada cross validation dan beberapa bagiannya juga. Yang pertama itu pemecahan dataset menjadi beberapa lipatan atau fold. Dua itu pelatihan model pada beberapa kombinasi training testing fold. Yang ketiga itu menghitung rata-rata atau metrik kinerja lainnya dari hasil pengujian pada setiap lipatan. Dan yang terakhir itu ada left on out cross validation, yang dimana ada juga beberapa bagian, yakni ada sejenis cross validation di mana setiap sampai menjadi satu set pengujian dan yang lainnya digunakan untuk pelatihan. Yang kedua itu cocok untuk dataset kecil. Selanjutnya, penjelasan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh atau dijelaskan oleh Adila Ramadhani. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Adilah Ramadhani dengan NIM 60200121001 dari kelas B Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem.
Di sini kita menggunakan dua tipe data, yaitu integer dan binominal. Binominal yaitu data yang memiliki dua kemungkinan nilai atau dua kategori yang berlawanan. Sedangkan integer yaitu untuk menggambarkan jumlah atau kuantitas yang dapat dihitung secara keseluruhan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Metode yang digunakan berupa yang pertama yaitu pengumpulan data dari penderita diabetes. Yang kedua ada penyesuaian tipe data, atribut dan label. Yang ketiga menambahkan operasi algoritma net bias. Yang keempat ada rangkaian prediksi di rapid manner. Yang kelima hasil prediksi, dan yang keenam yaitu proses CRISP-DM. Saya akan menjelaskan proses CRISP-DM. Yang pertama yaitu ada business understanding, yaitu mengetahui kategori usaha. Maksudnya yaitu menciptakan evaluasi resiko dan profil pemetaan pelanggan. Yang kedua yaitu ada data understanding, yaitu melakukan evaluasi pada data untuk menentukan variabel mana yang akan digunakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada data preparation, yaitu bertujuan untuk mempersiapkan data yang akan digunakan dalam proses pemodelan. Selanjutnya ada modeling, yaitu melibatkan penggunaan sebagian data sebagai set pelatihan, sementara sisanya digunakan untuk set pengujian. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu melibatkan secara luas model mana yang paling sesuai ketika model menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya ada deployment, yaitu di mana model dengan tingkat akurasi yang memuaskan akan diaplikasikan atau dijalankan sebagai analisis. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode klasifikasinya. Pertama itu start, kemudian membuat database yang menyimpan data training dan data testing. Kemudian menghitung kemunculan tiap atribut dalam data training. Data training akan dibagi menjadi beberapa kategori. Selanjutnya yaitu peluang ke kategori positif atau negatif. Selanjutnya di sini menghitung peluang ke kategori, yaitu bahwa sebuah data masuk ke kategori tertentu, yaitu kategori positif dan kategori negatif. Kemudian di sini selanjutnya itu ada net bias, yaitu di sini menghitung peluang ke tiap kategori untuk setiap data testing. Kemudian muncul hasil klasifikasi. Selanjutnya yaitu proses selesai. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Asfani dengan NIM 60200121074. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis dan kesimpulan pada materi ini atau mini project ini. Dengan jumlah dataset sebanyak 953 data, kemudian dataset dibagi menjadi data training dan data testing. Dengan cross validation menggunakan K sama dengan 5, berarti dataset dibagi menjadi 5 subset atau lipatan. Proses cross validation kemudian dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, setiap kali menggunakan 4 lipatan untuk pelatihan dan 1 lipatan untuk pengujian, yang dimana 1 kali setiap literasi menggunakan 990 data. Dengan 4 kali literasi untuk data latih dan 1 kali literasi data testing dengan jumlah dataset sebanyak 190. Metrik kinerja dari masing-masing 5 literasi seringkali diambil rata-rata untuk memberikan evaluasi model yang lebih kokoh
dengan menggunakan cross validation K sama dengan 5, menghasilkan akurasi sebanyak 83,92%. Nah, pada tahapan ini penelitian dilakukan dengan menggunakan metode naive Bayes sebagai berikut. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data dari penderita diabetes, penyesuaian tipe data, atribut, dan label dalam dataset untuk melakukan klasifikasi dari dokumen Excel dari read file di RapidMiner. Nah, pada kesimpulan ini kami menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa algoritma naive Bayes dianggap relatif cocok untuk digunakan dalam kasus prediksi penyakit diabetes. Hal ini dilakukan oleh hasil pengujian performa yang menunjukkan tingkat akurasi sebanyak 83,89%. Pada akurasi yang tinggi, ini menunjukkan bahwa model naive Bayes mampu memprediksi dengan baik yang berpotensi mengalami penyakit diabetes dan yang tidak mengalami diabetes. Oleh karena itu, algoritma naive Bayes dapat menjadi pilihan yang baik untuk kasus ini. Namun, perlu kita ketahui bahwa keberhasilan suatu algoritma juga tergantung pada berbagai faktor lain, seperti kualitas data, pemilihan fitur, dan label, sehingga selalu disarankan untuk melakukan lebih banyak pengujian dan validasi sebelum menerapkan model dalam skenario dunia nyata. Pada algoritma naive Bayes, ini sangat berpengaruh pada dataset atau data training, yang dimana untuk mencari klasifikasi prediksi penyakit diabetes, karena semakin banyak data training, maka semakin kecil akurasi yang didapatkan. Nah, sekian pada materi yang saya bawakan atau hasil analisis dan kesimpulan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.